sekali, ya berbahagia sekali pada hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam kesempatan yang bahagia, yaitu di pembelajaran secara daring di Maluku Utara. Ini mungkin sudah sering kita lakukan, tapi kali ini kita akan mulai giatkan lagi untuk meningkatkan semangat dan bakti adik-adik semua. Baik, sebelum dimulai kita berdoa dulu guru puja. Ya, kita mulai dulu. Nah, adik-adik mengambil sikap menjali seperti ini. Guru puja dulu. Mulai. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Saksat Parambrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Saraswati puja. Om Saraswati Namastutyam Warade Kamarupini Dirambam Karisani Dirabawatme Pada. Om Santi 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 Om. Ya, baik. Ya, sebelum kita mulai aktivitas belajar dimanapun, di sekolah maupun di rumah, di pura, pasangan ya, itu adik-adik harus mengucapkan terlebih dahulu, harus berdoa, doa belajar, guru puja dan sabda puja. Jika belum hafal nanti bisa dibaca teksnya. Kenapa? Karena kita akan belajar itu memohon izin, mohon kepada beliau. Semoga kita diberi kecerdasan, kemudahan untuk menyerap ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi hidupnya, dan itu tentunya adalah anugerah dari Sang Hyang Widi Saraswati. Oke, baik. Sebelum kita lanjut ini, saya ingin bertanya pada adik-adik. Ini yang dari Ternate ada ya, sudah lengkap ya? Oke, lengkap. Dan Tiduri Kepulauan ada Isya ya. Ada dari Halmahera Barat ada? Dewa Bayu. Dewa Bayu ada. Halmahera Utara ada? Ada. Baik, kalau begitu ada lagi dari kota lain mungkin, dari Korotai, dari Kalsel, Kaltim tidak ada ya? Belum ada, Pak. Baik, ya ini kita langsung saja, saya akan membuka saja. Kita nanti akan belajar dari Bu Widya selaku guru dan juga biolog. Bahwasannya ini adalah program Timnas Hindu untuk aksi perubahan, dan ini tidak hanya berhenti sekarang, tapi akan terus berlanjut sampai seterusnya begitu. Karena adalah program dari Bapak Presiden, yaitu mewujudkan generasi emas 2045. Jadi untuk menuju Indonesia maju itu generasi muda itu harus menyiapkan diri untuk menyambut itu, gitu. Karena nanti di tahun-tahun 2030 sampai 40 itu era akan berbeda, dan ini menjadi milik adik-adik semuanya, milik dari Pasaman yang nanti akan melanjutkan estafet, melanjutkan kepemimpinan nasional ya. Bisa ada yang jadi wira swasta, ada yang jadi usaha, ada yang jadi ahli IT dan sebagainya. Itu adalah era adik-adik semuanya. Kami semua akan purna tugas dan adik-adik lah yang lanjut. Untuk itu penting ini untuk adik-adik mempelajari, di samping mempelajari nilai ilmu pengetahuan sains di sekolah ya, ada IPA, biologi dan sebagainya, adik-adik juga harus mempelajari berikutnya, yaitu agama. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan tanpa etika itu nanti akan hancur, tetapi agama tanpa ilmu pengetahuan juga akan tidak bagus juga. Jadi seimbang, adik-adik harus mempelajari ilmu eksak, ilmu sains dan juga ilmu matematika. Nah, selanjutnya dalam kerangka dasar agama Hindu, adik-adik harus mengerti yang namanya fatwa, ilmu pengetahuan, ya, kemudian etika dan juga upakara. Ini penting. Nanti dari tiga hal ini akan mengembang, akan berkembang. Ya, nanti Ibu Widya akan paparkan itu nanti fatwa Hindu itu seperti apa. Ya, jadi ibarat adik-adik itu mengupas telur, adik-adik itu akan dihadapkan dengan kulit telur. Pecahkan dulu kulit telur itu, rebus dulu telur itu sampai dia matang, baru adik-adik bisa mengupasnya, memecahkannya. Nah, itulah tanda luarnya, itu pakara demikian kan. Nah, selanjutnya setelah kulit itu adik-adik kupas, itu ada putih telurnya. Nah, putih telur adalah dari etika sendiri, yaitu kita bergaul ya, sopan dengan orang tua, menghormati teman ya, kita tidak boleh berkata kasar ya, kurangi berkata kasar dan berkata jorok. Itu
dari kebiasaan itu akan menjadi sifat, dari sifat akan membentuk karakter, dari karakter akan membentuk takdir, ya takdir kita, dari takdir ya kita akan menemukan karma. Itu bahaya sekali. Dari kebiasaan itu akan membuat karma. Nah, dalam Hindu sangat diajarkan sekali kita harus berhati-hati dengan karma, ya. Baik pikiran, kata dan perbuatan, ya. Tidak boleh nanti sama orang tua itu membentak, sama teman-teman itu membentak, ya, terus memukul, merebut, apalagi mencuri, apalagi mencontek. Nah, tidak boleh. Jadi harus ini dipahami ada di sana. Penting ini, ya. Jadi beragama itu tidak hanya kita pergi ke pura, mempersembahkan panen sembahyang, tidak seperti itu saja, tapi juga harus beretika yang baik. Jadi kalau di pura itu ya tidak boleh teriak-teriak, berkata-kata yang kasar pada teman, pada ibu, ya, seperti itu. Jadi ini yang harus dimengerti adik-adik semuanya. Dimengerti ya, sampai etika ya, ini harus berubah nanti. Jangan nanti setelah ikut pembelajaran ke Kak Widya, nanti etika tidak berubah. Ya, nanti PR nih orang nanti sambil rumah tuh harus pulang Om Swastiastu. Ya, pulang sekolah itu saling sungkem orang tua Om Swastiastu. Kan? Sembahyang 3 kali. Dibiasakan sebelum makan berdoa, ya. Saling menyapa, mari makan, mari makan ibu. Jadi ada semacam hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak, antara anak dengan antara kakak dan adik. Jadi harus ini ada diperhatikan. Yang terakhir, perikanan terakhir adalah tatuanya, betul ilmu pengetahuan, ya. Tadi kan sudah upakara, etika, nah sekarang tatua itu pengetahuannya. Intisari, jadi kuning telurnya. Jadi adik-adik itu akan menemukan inti dari pengetahuan, inti dari telur itu sendiri, sehingga akan membuat adik lebih sempurna, menjadi pribadi seutuhnya. Tidak hanya pandai sembahyang, tidak hanya beretika bagus, tapi memiliki pengetahuan yang benar, ya. Percuma kita pintar ranking 1 di sekolah, hebat dalam segala hal, tapi kita tidak sopan sama orang tua, tidak sopan sama teman-teman, sama guru, kemudian tidak memiliki ilmu agama, itu bahaya. Kita akan jadi mudah untuk terjebak dalam sebuah pemahaman yang salah. Contoh, kita ahli merakit bom, kita merasa hebat dan membuat bom. Kita ahli membuat virus, kita buat virus, lalu virus kita coba untuk untuk menyakiti manusia lain seperti itu. Kan tidak bagus. Jadi harus pengetahuan yang kita miliki harus dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat, kemakmuran ataupun masyarakat Indonesia. Ya, saya kira seperti itu pendahuluan dari saya. Maka dengan ini pada hari ini ya, kita mulai pembelajaran pada hari ini. Silakan adik-adik untuk mencatat yang perlu dicatat, ya. Kita harus bisa mencatat. Bisa mencatat apa yang perlu kita catat, poin-poinnya. Kalau nggak tahu nanti ditanyakan, harus ditanyakan kepada Ibu Widya. Ibu, saya kurang paham masalah membuat sesaji sarang sari. Apa makna sarang sari? Jadi bertanya, makna warna hitam, merah, putih, tanya seperti itu, ya. Adik-adik kalau tidak itu ditanya. Boleh pas Ibu Widya menjelaskan, adik bertanya di tengah Zoom, tidak masalah, tapi dengan cara yang baik. Bisa raise hand, ya. Di tombol Zoom ini ada namanya tombol raise hand. Ibu dia akan menganalisis apa anak yang bertanya siapanya. Tahu kan adik-adik, ya, ada tombol raise hand. Nanti tanya sama kakaknya, tanya sama bapak dan ibunya, ya. Ada tuh tombol. Saya kira seperti itu. Nah, silakan mengikuti kegiatan pendidikan kali ini. Semoga ini sangat dirasa lurus segala alam, aspek nugraha, dan adik-adik menjadi pribadi yang unggul dan seutuhnya, ya. Siap jadi pribadi unggul? Ya, siap, ya. Dan tahun depan itu usaha dharma kita menunggu, ya, di Jawa Tengah, Solo. Silakan berlatih. Nanti kita akan mewakili Maluku Utara. Yang ahli sloka silakan. Kalau dia dharma remaja, banyak sekali eventnya. Jadi nanti mau disiapkan, kita akan ke Jawa Tengah. Kita harus bersiap-siap. Ya. Terima kasih. Oke. Pada pagi hari ini, Bu Guru ingin mengajak adik-adik belajar tentang sembahyang. Karena selama ini mungkin adik-adik sudah biasa sembahyang tapi belum paham apa sih yang dimaksud dengan sembahyang, apa tujuan dari sembahyang, dan bagaimana cara atau sikap kita dalam sembahyang yang benar. Nah,
Adik-adik, pada pagi hari ini siapa yang sudah sembahyang? Ayo, jawab, bilang saya kalau yang pagi sudah. Sudah terisandia tadi pagi siapa? Belum. Belum. Oke, kalau belum, mulai. Nggak ada yang Oke, mulai nanti sore, usahakan adik-adik sembahyang. Pada pagi hari, sebelum adik-adik berangkat ke sekolah, usahakan sembahyang dulu ya. Walaupun di rumahnya tidak memiliki tempat sembahyang, sanggah, bisa cukup kalau ada pelangkiran, silahkan. Kalau tidak ada pelangkiran pun, bisa adik-adik sembahyang di kamar. Yang penting niat adik-adik, ya. Jadi adik-adik harus biasakan sembahyang. Lanjut ya. Oke. Nah, Bu Guru ingin mereview pembelajaran beberapa waktu yang lalu. Di sini untuk anak-anak yang baru bergabung bisa mengikuti. Coba yang SD Ibu Guru tanya dulu. Anak-anak, ada siapa? Ada Areta, ada Yudi, ada Made Dharma. Bu Guru mau dengar suaranya. Anak-anak yang ada di Classroom ini bernama apa? Areta agamanya apa? Hindu. Dewa Dharma agamanya apa? Hindu betul. Nah, sekarang agamanya Hindu. Kalau Tuhannya, kita sebagai umat Hindu menyebut Tuhan dengan nama apa? Yudi. Ayo. Tuhan kita siapa? Jawab yang Yudi. Apa? Tuhan dalam agama Hindu disebut mana suaranya? Sudah berulang-ulang Ibu Guru kasih materi ini. Sang Hyang Widi. Yang lain dengarkan ya, ingat. Tuhan dalam Daripada jawab akal. Sang Hyang Widi. Oke. Catat. Kemudian tempat suci atau tempat sembahyang agama Hindu disebut apa? Pura. Oh, pinter semua. Pinter. Pinter. Muka. Ya? Kenapa nggak setuju mereka pura-pura? Ya, pura ya. Oke. Nah, salam agama Hindu ada dua, salam pembuka dan salam penutup. Siapa yang tahu untuk salam pembuka atau salam ketika kita bertemu dengan orang lain? Disebut salam Om Swastiastu. Oke, adik-adik diingat ya, salam agama Hindu disebut salam Panganjali yang berbunyi Om Swastiastu. Ada yang tahu apa artinya? Nggak tahu. Artinya diingat, nanti Bu Guru tanya lagi di akhir pembelajaran. Om Swastiastu artinya, ya Tuhan, semoga kami selalu diberikan keselamatan. Ingat? Jadi, ketika ada orang lain memberikan salam kepada kita, kita wajib untuk membalasnya karena salam itu adalah doa. Ketika adik-adik didoakan hal yang baik, adik-adik juga patut untuk membalasnya. Kemudian ada salam penutup. Nanti saat selesai pembelajaran kita akhiri dengan salam Paramasanti. Bagaimana bunyinya? Om Santi Santi Om. Ya, ingat santinya 3 kali. Itu tadi baru 2 kali. Om Santi Om. Ya Tuhan, semoga hamba senantiasa diberikan kedamaian. Ingat ya? Sudah?
Ingat. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan masuk pada materi mengenai sembahyang dalam agama Hindu. Oke. Pada materi sembahyang ini ada 5 indikator yang akan kita pelajari. Yang pertama apa? Pengertian sembahyang. Yang kedua, tujuan sembahyang. Yang ketiga, sikap-sikap dalam sembahyang. Yang kelima, sarana yang digunakan dalam sembahyang. Dan keenam apa? Mantra Santri Sandia yang Ibu Guru sudah bagikan di grup siswa Pasraman. Nanti Bu Guru akan tes satu persatu siapa yang sudah belajar. Nah, adik-adik, siapa di sini yang tahu apa sih kira-kira pengertian dari sembahyang itu? Ada yang tahu? Semua orang ada adik kita ikut muda Pratama ini sikap menghormati apa sikap Kakak tahu apa? Oke, adik-adik, jadi ini mungkin bisa dicatat. Catat dulu. Sembahyang. Kata sembahyang itu terdiri dari 2 kata. Kata sembah dan hyang. Ya, sembah artinya bisa memuja, menyembah. Sementara hyang itu siapa? Hyang Widi, yang maha kuasa. Jadi sembahyang artinya kegiatan memuja atau menyembah Sang Hyang Widi. Bisa didengar? Kurang, ulang. Ulang. Oke, Bu Guru ulangi dulu. Nah, kata sembahyang itu terdiri dari 2 kata. Kalau kita artikan dari katanya, yaitu dari kata sembah dan hyang. Sembahyang. Ya, sembah artinya menyembah atau memuja, suatu kegiatan menyembah atau memuja. Sementara hyang itu artinya yang maha kuasa atau yang widi, Tuhan yang maha esa. Jadi, sembahyang dapat kita artikan sebagai suatu kegiatan atau aktivitas memuja atau menyembah Tuhan, menyembah Sang Hyang Widi. Paham sampai sini? Tidak. Paham? Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan, atau mungkin kurang jelas. Bisa lanjut ya? Bisa. Oke, jadi sembahyang bisa diartikan sebagai suatu bentuk kegiatan keagamaan yang menghendaki terjadinya hubungan dengan Tuhan, dewa, dan leluhur yang dipuja dengan melakukan kegiatan yang disengaja atau direncana dengan rasa yang tulus ikhlas. Oke. Bisa lanjut? Ada yang masih mencatat? Enggak. Tidak. Oh iya. Ya nanti Bu Guru bagikan ya ininya. Oke. Yang kedua, tujuan sembahyang. Coba Bu Guru mau dengar suaranya Yuda. Bantu Bu Guru baca tujuan sembahyang yang pertama apa? Yang ini. Mana Yuda? Kakak.
Coba bantu Bu Guru baca tujuan sembahyang. 1. Tidak ada? Baik. Tujuan sembahyang yang pertama itu memuja kebesaran Sang Hyang Widi. Sudah? Yang kedua, Kesya. Coba bantu Bu Guru baca Yang mana Ibu? yang memohon ampunan. Memohon ampunan atas kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja yang telah diperbuat. Oke, jadi itu salah satu tujuan sembahyang adalah untuk memohon ampunan atas segala kesalahan yang telah kita lakukan. Kemudian Aditya, tujuan sembahyang yang ketiga. Menyampaikan, mana Aditya? Menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas segala Oke, betul. Sembahyang bertujuan juga untuk menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kita atas segala anugerah. Karena Tuhan adalah penyebab segala yang ada di dunia ini. Karena kebesaran Tuhanlah kita bisa ada, kita bisa dalam keadaan sehat. Jadi sudah sepatutnya kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan bisa melalui kegiatan sembahyang dengan mengucapkan doa, mengucapkan rasa syukur. Kemudian yang keempat, kita sembahyang juga memiliki tujuan untuk memohon keselamatan dan perlindungan Tuhan, ide Sang Yang Widi Wasa. Nah, adik-adik di sini, Bu Guru mau mengajak nanti biasakan setiap pagi sebelum adik-adik melangkahkan kaki meninggalkan rumah untuk berangkat ke sekolah, misalkan adik-adik sembahyang ya. Dengan sembahyang kita memohon keselamatan agar kita bisa sampai di sekolah dengan selamat, karena kita tidak tahu nanti di jalan apa yang akan terjadi. Tapi dengan berdoa memohon keselamatan, niscaya Tuhan Sang Hyang Widi akan memberikan perlindungannya kepada kita. Mulai besok pagi biasakan sembahyang pagi adik-adik ya. Iya. Ya, siap. Lanjut. Nah, ini yang penting. Adik-adik masih ingat sikap-sikap dalam sembahyang? Nah, secara umum sikap-sikap dalam sembahyang ada 5. Yang pertama, sikap pada asana. Yang kedua, sikap padma asana. Ketiga, sikap sila asana. Keempat, sikap bajra asana. Dan yang kelima, sikap sawasana. Yang pertama kita bahas dulu. Sikap pada asana. Adik-adik, ada yang bisa bantu Bu Guru untuk menjelaskan sikap pada asana itu sikap yang seperti apa? Ayo. Ada yang bisa bantu Bu Guru menjelaskan? Nah, Nova sudah hadir. Nova bisa bantu Bu Guru sikap pada asana itu sikap yang seperti apa, Nova? Berdiri. Sikap berdiri. Nova, mana suaranya? Enggak kedengaran. Kuat berdiri tegap. Iya, betul sekali kata Puspa yang jawab ya. Jadi sikap pada asana. Nah, ini adik-adik coba diperhatikan. Sikap pada asana seperti yang digambar.
yaitu sikap sembahyang dalam posisi berdiri tegak. Kapan sikap ini biasa dilaksanakan? Adik-adik bisa mengambil sikap pada asana saat adik-adik sembahyang, misalnya pada acara atau rapat, pada pertemuan yang tidak memungkinkan kita sembahyang dalam posisi duduk, atau misalnya suatu ketika terjadi banjir sehingga kita tidak bisa sembahyang dengan sikap duduk atau silasana, kita bisa melaksanakan dengan sikap berdiri tegak atau pada asana. Dipahami sampai sini? Coba yang lain, fokus. Oke. Yang kedua, sikap Padma Asana. Iya, ini. Coba adik-adik lihat gambarnya. Jadi antara sikap Padma Asana dengan sikap Silasana memiliki kemiripan. Mirip tapi tidak sama. Perbedaannya yaitu nih, kalau sikap Padmasana, Padma atau bunga lotus, jadi sikap Padmasana bisa dikatakan sebagai sikap menyerupai bunga lotus, yang mana kaki bersila, yang mana sikap bersila dengan kedua kaki disilangkan. Seperti ini, seperti pada gambar. Bisa dilihat, sikap Padma Asana ini selain digunakan pada saat sembahyang, juga biasa dilaksanakan pada saat latihan yoga ataupun meditasi. Karena di dalam yoga, sikap Padmasana ini merupakan sikap duduk yang sempurna. Bisa dipahami? Bisa. Oke, lanjut ya. Kalau mau dicatat silahkan. Kalau nggak mau dicatat boleh. Boleh. Dicatat penting-pentingnya. Lanjut ya. Nah, ini tadi. Kalau coba diperhatikan. Kalau sikap Padma Asana, dia sikap bersila tapi kedua kakinya disilangkan. Kedua kakinya naik di atas paha seperti ini. Sementara kalau Silasana, ini tidak kelihatan ya. Hanya salah satu kakinya yang dinaikkan di paha. Nah, sikap Silasana ini yang paling banyak digunakan oleh kaum laki-laki atau bapak-bapak pada saat sembahyang. Ini. Sudah bisa membedakan? Belum di mana? Ininya. Jadi ngeliat. Sikap Sila Asana ini adalah sikap sembahyang untuk laki-laki dengan salah satu kaki berada di atas paha dengan posisi tubuh yang tegak. Jadi kalau Yudi nanti sembahyang menggunakan sikap Sila Asana, ataupun kalau bisa dengan Padmasana, jangan dengan sikap Vajrasana. Oke? Nah, ini yang keempat. Sikap Vajrasana. Sikap Vajrasana atau posisi duduk bersimpuh ini khusus untuk perempuan. Jadi untuk adik-adik yang masih sehat kakinya, usahakan kalau sembahyang dengan posisi Vajrasana. Tapi kalau kaki patah? Ya, kecuali kalau kakinya sudah sakit, sudah tidak kuat lagi duduk dalam posisi bersimpuh,
diperbolehkan mengambil sikap duduk yang lainnya, yang penting nyaman saat sembahyang. Tapi kalau masih bisa, usahakan gunakan sikap Vajrasana. Ibu guru yakin adik-adik yang di sini umurnya masih muda-muda, masih sehat, pasti masih kuat. Karena kita kan sembahyang juga tidak terlalu lama. Ya. Kemudian yang terakhir. Yang terakhir, adik-adik. Nah, misalnya ketika adik-adik sakit, tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri, dan adik-adik ingin sembahyang, apakah adik-adik boleh sembahyang dalam posisi tidur atau posisi terlentang? Boleh. Boleh? Boleh. Sakit. Boleh. Oke, betul sekali, pinter ya. Tapi kalau ini kalau tangannya kayak patah, bagaimana untuk sembahyang? Kalau tangannya patah, tidak apa-apa. Misalkan Yudi tidak kuat menggerakkan tangannya, tidak apa-apa. Tidak menggunakan sikap tangan. Yang penting hatinya, niatnya tulus ikhlas dalam sembahyang. Kan Kalau tangannya kayak sudah Kenapa? hilang, udah tangannya kalau udah hilang bagaimana? Kalau tangannya sudah hilang, kalau tangannya buntung, Yudi bisa sembahyang Bagaimana? dengan mengucapkan doa. Kan bibirnya bisa kan? Bisa berbicara. Ya, kalau misalnya pun bibirnya tidak bisa berkata-kata, bisa berdoa di dalam hati. Dengar ya. Karena Tuhan itu Maha Tahu. Walaupun Yudi tidak melantunkan doa, mengeluarkan suara, cukup dalam hati, Tuhan pun akan menerima. Yang penting niatnya tulus, ikhlas. Yudi sudah dengar? Sudah. Nah, Kalau dia buntung kayak jepit kaki dan tangan bagaimana? kan sudah Bu Guru jelaskan. Cukup doa di dalam hati. Oke, lanjut ya. Sembahyang dalam posisi tidur terlentang yang biasa digunakan oleh orang yang sakit disebut sikap apa? Siapa yang tahu? Sawasana, sikap sawasana. Siapa yang jawab itu? Made ya, pinter. Betul, diingat ya. Tuh, Ya. ini contohnya. Ini contoh anak sekolah ketika dia sakit tetapi ingin sembahyang. Jadi adik-adik, walaupun kita sakit, jangan jadikan sakit sebagai alasan untuk tidak sembahyang. Oke? Karena dalam kondisi apapun kita masih tetap bisa Enak sekali. sembahyang, masih bisa tetap ingat kepada Sang Hyang Widi. Dipahami? Paham. Paham? Paham. Denta, Made Immanuel, Dewa Bayu bisa dipahami? Bisa. Ya, karena ini kan pertemuan pertama ya untuk adik-adik. Paham ya? Paham. Oke. Kak, Nah, kita masuk. Tadi kita sudah membahas pengertian sembahyang, tujuan sembahyang, sikap-sikap dalam sembahyang. Sekarang kita masuk pada sarana sembahyang. bisa ya. Nah, sarana sembahyang. Adik-adik, siapa yang tahu apa saja sarana yang biasa kita gunakan dalam sembahyang? Satu, bunga. Dua, apa? Pak. Oke, dua dupa. Tiga, Ya. apa? Ya. Bija. Bija ya? Oke, bija. Keempat, yang biasa kita apa ya? Wangen. Bayang. Wangen, betul. Lagi satu,
yang biasa dipercikkan di atas kepala yang kita minum setelah sembahyang apa? Tirta, betul sekali. Ya, kita bahas satu persatu. Coba diam dulu, adik-adik. Yudi bisa diam sebentar? Boleh. Oke, sarana sembahyang. Yang pertama, bunga. Nah, bunga di sini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, bunga sebagai simbol kehidupan sendiri atau siwa. Yang kedua, bunga sebagai simbol kesucian. Yang ketiga, bunga sebagai sarana persembahan. Yang keempat, bunga sebagai simbol ketulus ikhlasan dan kesucian hati. Dan yang kelima, simbol keindahan. Itu dia. Ya. Kalau apa kayak kalau kakak apa pukul adik dosa nggak? Dosa. Apa di mata? Apa? Di mata. Kalau kakak memukul adik, ya itu dosa. Agama kita Maksudnya kan berapa? Agama kita mengajarkan ajaran cinta kasih, tatuam asih, tidak menyakiti atau ahimsa. Jadi kalau kita melakukan kekerasan kepada saudara, itu tidak diperbolehkan. Jadi Bu Guru harap Yudi sama Yuda jangan saling berkelahi ya, harus saling mencintai. Akur. Ya, harus akur. Harus rukun bersaudara. Oke, lanjut. Kakak mau. Ya, lanjut dulu ya. Nah, selain fungsi dari bunga, di sini ada beberapa bunga yang tidak baik kita gunakan dalam melaksanakan persembahyangan. Kayak bunga busuk. Sebentar. Ya, betul, bunga busuk. Nah, di sini ada terdapat di dalam lontar Agastya Parwa disebutkan beberapa bunga yang tidak baik untuk dipersembahkan. Satu. Dia kalau Bima bagaimana? Bima. Coba Yudi didengarkan dulu materinya Bu Guru ya, nanti di akhir baru kita tanya jawab, oke? Oke. Coba Yudi bantu Bu Guru baca bunga yang tidak baik untuk dipersembahkan. Satu, bunga yang apa? Coba dibantu. Coba dilihat di HP-nya yang Ibu tampilkan. Bunga yang itu. Bunga yang apa? Bunga busuk. Satu, bunga yang berulat. Dua, bunga yang berisi. Gak bisa. Tiga, bunga yang gugur tanpa diguncang. Empat, bunga yang layu atau lewat masa mekarnya. Dan yang kelima, bunga yang tumbuh di kuburan. Dipahami? Coba anak-anak fokus pada materinya, jangan fokus sama yang lain dulu ya. Lagi sebentar saja kita belajar. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Kakak diam. Kakak diam. Tidak ada. Oke, lanjut. Sarana yang kedua yaitu dupa atau api. Anak-anak semuanya sudah pernah melihat bentuk dupa? Sudah ya? Pasti sudah. Dia kalau main HP dalam pelajaran itu emang itu dilarang? Dilarang. Bu Guru kalau ini Bu Guru akan melarang. Apa tuh? Main HP ketika subuh? Bagaimana? Bisa? Sebentar ya, Bu Guru kasih laptop dulu. Bentar. Oke. Halo Bima. Ya, ada yang ngobrol. Nah, di sini lanjut ya. Sarana yang kedua yaitu sarana dupa atau api. Mengapa kita menggunakan dupa dalam saat sembahyang? Yang pertama, api dupa
itu sebagai lambang Dewa Agni, Dewa Api, yakni sebagai saksi dalam persembahyangan kita. Jadi itulah sebabnya diusahakan saat sembahyang kita menggunakan dupa. Yang kedua, dupa berfungsi sebagai sarana untuk mengantarkan pikiran kita agar lebih khusyuk saat sembahyang. Jadi, aroma dupa yang kita gunakan pada saat sembahyang bisa membantu pikiran kita agar lebih berkonsentrasi. Kemudian yang ketiga, dupa berfungsi sebagai perantara yang menghubungkan antara pemuja dengan yang dipuja. Hal ini juga berkaitan dengan konsentrasi pikiran kita. Jadi itulah fungsi penggunaan dupa. Lanjut. Nah, yang ketiga, kuangen. Di sini siapa yang sudah bisa membuat kuangen? Belum bisa. Belum? Bima, halo Bima. Bima sudah bisa membuat kuangen? Belum. Coba adik-adik diaktifkan videonya dong. Bu Guru mau lihat nih wajah-wajah cantiknya, wajah gantengnya adik-adik. Ayo. Wajah malas. Ayo, biar ketahuan juga siapa yang tidak serius dalam belajar. Nah, ini gambar. Nah, ini gambar kuangen. Ya. Nanti nanti kalau kita belajar secara langsung, kita belajar praktek bikin kuangen ya. Nah, kuangen ini adalah rangkaian bunga dengan alas daun pisang yang digulung seperti ini. Jadi kita menggunakan daun pisang yang dibentuk seperti apa namanya ini? Kerucut, kojong. Kemudian ini diisi bunga dicampur warna-warni, kemudian diisi reringgitan, diisi porosan, dan diisi juga pes bolong, uang kepeng. Kalau tidak ada uang kepeng, bisa menggunakan uang logam. Oke. Nah, apa sebenarnya kuangen ini? Ada yang tahu? Enggak ada. Adik-adik dari Tobelo 3 serangkai. Halo, semangat ya. Ya. Jadi kata kuangen ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya wangi atau harum. Jadi kuangen ini berfungsi sebagai sarana untuk mengharumkan nama suci Tuhan, nama suci Sang Hyang Widiwasa. Selain itu, kuangen juga melambangkan ketajaman pikiran dan perwujudan dari ide Sang Hyang Widiwasa dan Istadewata, dan juga sebagai lambang aksara suci Omkara. Nanti ya pelan-pelan kita akan khususkan pada materi upakaranya. Lanjut. Nah, yang keempat, tirta. Biasanya kapan adik-adik menerima tirta? Sebelum sembahyang atau sesudah Sebelum sembahyang. Sebelum sembahyang dan sesudah sembahyang. Gimana tuh Bima? Pada saat sebelum sembahyang, kita menerima tirta pengelukatan atau pembersihan secara jasmani maupun rohani agar tubuh kita ini siap bersih dalam melaksanakan persembahyangan. Setelah selesai sembahyang, kita kembali menerima tirta atau yang disebut tirta Wangsupada. Tirta Wangsupada ini berarti air suci atau air kehidupan. Paham? Nah, tirta yang adik-adik terima biasanya dipercikkan di mana saja saat metirta, masih ingat? Masih. Iya, betul. Yang pertama dipercikkan di atas kepala atau ubun-ubun 3 kali, itu sebagai simbol dari apa artinya
pembersihan pada pikiran kita, kemudian diminum 3 kali untuk menyucikan perkataan kita, dan diraupkan di wajah sebanyak 3 kali, yaitu untuk penyucian perbuatan kita. Paham? Paham. Serius paham ini? Ya, paham. Oke. Kalau bu gurunya nanti agak kecepatan di ini ya, dikasih tahu. Oke. Dan sarana yang terakhir yaitu bija. Bija ini terbuat dari apa? Beras. Beras. Air. Air. Oke, betul. Bija terbuat dari beras yang dicuci. Kemudian biasanya itu direndam dengan air cendana agar harum. Kemudian bija ini kita terima setelah tirta ini bukan berarti tidak ada makna. Bija ini memiliki makna yang mana bija sebagai lambang dari Dewa Kumara. Ya, Dewa Kumara itu kan adalah putra dari Dewa Siwa. Nah, simbol bija ini artinya kita memohon benih-benih kesucian di dalam hidup kita. Itulah sebabnya bija kita ambil, kita taruh di dahi kita, kita telan, dan juga kita tempelkan di di leher kita. Jadi menerima bija ini sebagai simbol kita memohon agar benih-benih kesucian dari Sang Hyang Widi itu meresap ke dalam tubuh kita, agar di dalam berpikir, berkata, dan berbuat kita senantiasa dituntun, agar kita mampu melakukan perbuatan, agar mampu berpikir, berkata-kata, dan berbuat yang baik dan benar. Paham? Paham. Nah, oke adik-adik, jadi materi kita sudah selesai ya. Yang pertama mengenai pengertian sembahyang, tujuan sembahyang, sikap-sikap sembahyang, dan juga sarana sembahyang. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sebelum nanti kita akan praktek satu persatu, Bu Guru mau dengar adik-adik menghafal mantra Trisandiyanya. Ada yang ditanyakan? Ada juga. Kalau ada teman kayak ejek agama, Ya, bagaimana Yudi? kalau ada Bagaimana? Kalau ada teman mengejek, agama, tidak boleh. kayak Kristen bilang Hindu, kayak Hindu dibilang Kristen. Kalau Yudi diejek agamanya, berikan temannya penjelasan bahwa saya agamanya Hindu. Kita Mereka bilang Kristen. kan Yudi agamanya apa? Hindu. Yang tahu agama Tapi Kristen. yang tahu agamanya Yudi siapa? Yudi sendiri kan, bukan mereka. Mereka ejek. Oke, adik-adik yang lain ada pertanyaan? Tidak ada. Kak. Kalau Bima? Enggak. Kalau Bima bagaimana? Ayo lanjut ya. Tolong Udah nonton dulu. adik-adik, Bu Guru harapkan bertanyanya berkaitan dengan materi yang Ibu jelaskan ya. Coba Bu Guru mau dengar suaranya Dewa Bayu. Dewa Bayu ada? Dewa Bayu, ada berapa sikap-sikap dalam sembahyang dalam agama Hindu? Kita sambil. Dewa Bayu ada? Tidak ada ya? Kenapa gak jawab dia?
Bayu. Coba yang lain. Dewa Denta. Ayo, Dewa Denta masih ingat? Soalnya Tidak apa-apa. Dewa Denta ada Mas. berapa? Ada berapa? Ya, dulu bang. oh, jaringan tidak bagus ya. Iya. Di sini mulainya kayak bang. Ya, jaringan tidak bagus. Gimana ini? Jaringan kayak bagus. Jaringan di sana yang tidak bagus atau di Aku juga bagus. C apa sih? Siapa ini yang buka babu? Akhirnya sudah keluar. gimana ya? Widya kalau di kenapa Sebentar, orang sebentar. suka nama kasar apa? Apa ya deh? Orang suka nama kasar apa? Yang memakai anjing Suara Yudi tidak jelas. Adik-adik, begini ya. Bentar. Bu Guru mau kasih adik-adik, Bu Guru mau kasih adik-adik PR ya. Maksudnya PR biar adik-adik no kelihatan kemajuannya gini. Kan Ibu Guru sudah bagikan di grup siswa Pasraman Mantram Trisandia. Nanti sudah semua lihat kan? Nanti adik-adik pelajari. Yang belum itu hanya mencari alasan. Iya untuk main game. Coba dengarkan. Bu Guru kasih adik-adik PR semuanya. Adik-adik bikin video pada saat adik-adik melantun video sembahyang. Tapi Video kalau enggak sembahyang. Kalau tidak, Bu Guru tidak kasih nilai. Nanti kalau ada dari sekolahnya minta nilai, Bu Guru nggak kasih nilai. PR-nya ya, batas pengumpulannya bisa sampai minggu depan. PR-nya, kayak coba Yudi. Bentar. Coba dengarkan. PR-nya, main game yuk. diam dulu Yudi. PR-nya, adik-adik bikin video pendek saat adik-adik sembahyang. Oke? Saat melantunkan mantram puja Trisandia. Bisa adik-adik lakukan di mana, di kamar misalnya, atau carilah ruangan yang agak ini kan, agak bersih, bikin video, minta bantuan orang tua. Kalau adik-adik belum hafal, Bu Guru kasih waktu, masih ada waktu, adik-adik bisa hafalkan. Teksnya kan Ibu Guru sudah bagikan. Oke? Oke, nanti videonya dikirim. Guru mau kasih hafal artinya lagi. Artinya nggak usah. Artinya itu anak-anak hafalkan saja, tapi saat videonya cukup sembahyangnya saja. Mulai dari sikap asana, kemudian sampai melantunkan puja Trisandia. Siap? Satu-satu dites boleh? Ini tugasnya per individu, satu orang. Satu orang satu. Nanti jika sudah selesai bisa dikirim ke nomor WA-nya Bu Guru boleh, mau dikirim ke grup siswa Pasraman juga boleh. Ibu Widya mau bertanya. Siapa? Om Ade silahkan. Nanti soal itu yang Ibu kasih PR itu hafal itu sembayangnya dari asana sampai puja Trisandia aja. Iya, sampai puja Trisandia aja. Nah, untuk adik-adik yang SD, kalau belum yang SD yang kelas 1 ya sama kelas 2 seperti Puspa, Areta, kalau belum hafal ke-6 bait puja Trisandia, mantra Trisandia, bisa dilantunkan sebisanya saja. Misalnya baru 1 silahkan.
Tapi untuk kakak-kakaknya yang sudah kelas 3 ke atas, coba Bu Guru mau lihat usaha adik-adik. Ya, jangan takut, santai saja, yang penting adik-adik serius. Bu Guru mau lihat keseriusan adik-adik dalam belajar. Sanggup? Sanggup. Oke. Ada yang mau ingin ditanyakan? Enggak. Pakai baju biasa. Pakai baju biasa boleh, tapi kalau di sini anak-anak semua punya kain kan? Punya kamen? Punya. Ya, nanti bawahannya pakai kamen, pakai selendang. Kalau baju atasnya boleh pakai baju kaos boleh. Kalau mau pakai baju sembahyang juga boleh. Kalau punya udeng juga lebih bagus dipakai udengnya. Oke? Oke, Bu. Oke, Bu Guru tunggu ya video anak-anak. Ada yang ingin ditanyakan dari materi ini? Dipahami? Serius? Paham? Oke. Kalau paham, bentar. Di sini sepertinya ada video. Mana dia? Jaringan ya? Nah, adik-adik kita coba diam semuanya ya. Kita nyanyi boleh? Boleh. Coba Boleh. diaktifkan dulu semua mic-nya. Nah, di sini kita nyanyi lagu Hindu itu agamaku. Kedengaran suaranya? Dengar. Hindu itu agama kita, kitab sucinya adalah Weda, tempat ibadah Purananya. Ingatlah itu, janganlah lupa. Kehidupan kita siapkan, membaca doa puja Trisandya. 3 kali kita lakukan, kita lakukan. Hindu itu agama kita, kitab sucinya adalah Weda, tempat ibadah Puranamanya. Ingatlah itu, janganlah lupa. Bunga dupa kita siapkan, membaca doa puja Trisandya. 3 kali kita sembahyang, dalam sehari kita lakukan. Ini videonya nggak ada yang nyanyi ini. Nah, lagi satu video nih ya adik-adik. Di sini Bu Guru akan menampilkan sloka yang mana inti dari sloka ini bagaimana kita sebagai manusia bisa saling berbagi. Berbagi bukan saja melalui materi, bukan melalui harta benda, tetapi apapun yang kita miliki bisa kita bagikan. Contoh kecilnya, berbagi senyuman,
Berbagi senyuman pun itu sudah mendapatkan pahala. Jadi, mari kita menjadi manusia yang berguna bagi orang lain, bagi makhluk lain. Mau dengarkan? Mau mendengar ya? Oke. Nah, adik-adik sudah didengar tadi kan lagunya? Ada yang menyimak tidak apa kata-katanya? Demi yang lain, pepohonan berbuah. Demi yang lain sungai mengalir, Ya. demi yang lain sapi memberi susu. Demi yang lain, demi melayani lain, manusia diberikan badan. Artinya begini, alam beserta isinya bisa ada ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk makhluk lainnya. Contohnya pepohonan. Pepohonan ada untuk menghidupi makhluk lainnya. Apa contohnya? Pepohonan menghasilkan oksigen. Oksigen yang kita gunakan untuk hidup. Bisa dibayangkan kalau di alam ini tidak ada pepohonan. Pepohonan menghasilkan buah-buahan yang manis yang bisa kita nikmati. Artinya pohon hadir di alam ini bukan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, tapi untuk berbagi kepada makhluk lainnya. Begitu pula sungai. Sungai mengalirkan airnya yang begitu jernih untuk kebutuhan hidup makhluk lainnya. Sapi. Sapi menghasilkan susu juga menghidupi makhluk lain, menghidupi anak sapi dan juga menghidupi manusia tentunya. Begitu pula kita dianggap makhluk paling sempurna di antara makhluk lainnya karena memiliki kelebihan berupa pikiran. Sudah sepatutnya kita jauh lebih berguna. Jangan sampai kita yang dianggap makhluk sebagai yang makhluk paling sempurna malah tidak melakukan apa-apa. Anak-anak sudah berbagi hari ini? Berbagi apa? Sudah tadi berbagi air. Ya, berbagi air, berbagi senyuman, berbagi kasih sayang kepada saudara itu juga sudah berbagi. Berbagi itu tidak harus berbagi apa? Berupa materi ya. Adik-adik baru bangun pagi memberikan salam kepada kedua orang tua itu pun sudah namanya berbagi. Berbagi kebahagiaan, berbagi kebaikan.